Halo semua dimanapun Anda berada, salam jumpa. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan bahas mengenai berbicara kritis, di mana ini adalah sebuah keterampilan esensial bagi kesuksesan Anda. Berbicara kritis adalah kemampuan fundamental yang memungkinkan kita untuk menganalisis, mengevaluasi, dan berkomunikasi dengan efektif. Keterampilan ini tidak hanya penting dalam dunia akademis, tetapi juga sangat berharga dalam karir profesional dan kehidupan sehari-hari. Dengan belajar dan mempraktekkan berbicara kritis, kita dapat menjadi komunikator yang lebih kuat, pembuat keputusan yang lebih baik, dan pemecah masalah yang lebih kreatif. Apa itu berbicara kritis? Berbicara kritis itu adalah berbicara yang di dalamnya ada analisis kritis. Di sini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi argumen, bukti, dan asumsi dengan cermat. Yang kedua adalah penalaran logis. Di sini diperlukan keterampilan untuk berpikir secara sistematis, menarik kesimpulan yang didukung oleh fakta, dan menghubungkan ide-ide dengan logika. Lalu yang berikutnya ini adalah komunikasi efektif. Jadi, orang yang berbicara kritis ini mampu untuk menyampaikan ide-ide secara jelas, koheren, dan persuasif, serta mampu mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain. Adapun manfaat berbicara kritis, yang pertama, ini adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan berbicara kritis, ini membantu kita menganalisis informasi secara mendalam, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan membuat keputusan yang lebih bijak. Lalu manfaat yang kedua, komunikasi akan lebih efektif. Dengan keterampilan berbicara kritis, kita dapat menyampaikan ide-ide dengan jelas, meyakinkan, dan mampu memahami perspektif orang lain. Yang ketiga, pemecahan masalah yang lebih kreatif. Dengan berbicara kritis, ini mendorong kita untuk berpikir di luar kebiasaan, mengeksplorasi solusi alternatif, dan menemukan pendekatan yang inovatif. Apa saja komponen penting dalam berbicara kritis? Dalam berbicara kritis, yang penting kita lakukan, kita harus selalu berpikir kritis. Ini adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia. Lalu kita harus bisa memiliki problem solving atau pemecahan masalah. Ini adalah keterampilan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan kreativitas dan inovasi. Berikutnya, komponen yang penting adalah komunikasi yang efektif. Ini adalah kemampuan untuk menyampaikan ide-ide dengan jelas, persuasif, dan mampu memahami sudut pandang orang lain. Yang terakhir, kita harus mendengarkan aktif. Ini keterampilan untuk mendengarkan dengan seksama, memahami, dan merespon dengan baik terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Langkah-langkah dalam melakukan teknik mendengarkan aktif itu harus dimulai dengan fokus penuh. Bagaimana caranya? Dengan memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara. Hindari distraksi dan pastikan Anda memahami apa yang disampaikan. Lalu langkah berikutnya,
kita harus mempunyai feedback dan klarifikasi. Berikanlah umpan balik yang relevan dan minta klarifikasi jika ada sesuatu yang kurang jelas. Lalu langkah berikutnya adalah empati dan pemahaman. Ini berusaha untuk memahami perspektif lawan bicara dan berikan respon yang menunjukkan empati Anda. So, bagaimana mengajukan pertanyaan yang efektif? Pertanyaan ini bisa kita lakukan yang pertama dengan membuat pertanyaan terbuka. Ini adalah mengajukan pertanyaan yang memicu respon yang lebih panjang dan mendalam. Atau kita bisa membuat pertanyaan yang analitis. Ini bisa kita kaitkan menanyakan alasan bukti, ya, lalu proses berpikir yang mendasari suatu argumen. Atau kita bisa juga melakukan pertanyaan klarifikasi. Ini adalah sebuah pertanyaan yang mengajukan pertanyaan untuk memastikan pemahaman dan mendapatkan informasi tambahan. Atau kita juga bisa melakukan pertanyaan diskusi. Ini adalah mengajukan pertanyaan yang mendorong diskusi dan pertukaran ide yang lebih mendalam. Dalam berbicara kritis, kita harus bisa menganalisis argumen dan bukti-bukti yang ada. Ini wajib kita lakukan. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi klaim. Nah, ini kita harus bisa mengenali klaim utama yang disampaikan dan memahami tujuan dari argumen tersebut. Yang berikutnya, kita harus mengevaluasi bukti. Teliti bukti yang digunakan untuk mendukung klaim, nilai kekuatan dan relevansinya. Langkah ketiga, kita analisis asumsi. Ini kita mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari argumen dan evaluasi kebenarannya. Yang keempat, kita mempertimbangkan konteks. Dalam hal ini, kita harus bisa memahami konteks di mana argumen disampaikan dan bagaimana hal itu mempengaruhi interpretasi. Untuk mempunyai kemampuan dalam berbicara kritis, kita harus memiliki pemikiran yang kritis. Oleh karena itu, kita harus bisa mengembangkan pemikiran yang kritis agar kita bisa berbicara kritis. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus jangan malu untuk terus bertanya. Ya, jadi bertanya terus-menerus, ya. Kembangkan rasa ingin tahu Anda dengan terus bertanya. Mengapa? Atau mungkin bagaimanakah? Atau memperdalam pemahaman. Yang kedua, kita bisa mengeksplorasi alternatif dengan cara mencari sudut pandang, argumen, dan solusi alternatif untuk membuka wawasan yang lebih luas. Yang terakhir, kita harus bisa mengevaluasi asumsi. Ini kita lakukan dengan mengidentifikasi dan pertanyaan asumsi-asumsi yang mungkin tidak valid atau berdasar untuk mencapai pemahaman yang lebih objektif. Dalam berbicara kritis, kita juga harus mempunyai etika agar kita bisa melakukan pembicaraan yang kondusif dan berkualitas. Apa saja etika berbicara kritis? Yang pertama, kita harus bisa menghargai yang namanya perbedaan. Hormati sudut pandang dan pendapat orang yang berbeda. Dan hindari sikap defensif atau merendahkan. Yang kedua, ini adalah integritas intelektual. Berkomitmen untuk mencari kebenaran dan tidak menyembunyikan informasi atau manipulasi data. Etika yang ketiga, kita harus mempunyai kerendahan hati.
Ini artinya kita harus bersikap terbuka untuk belajar, mengakui keterbatasan pengetahuan, dan bersedia mengubah pendapat jika ternyata ada bukti yang lebih kuat dari kita. Agar kita bisa berbicara kritis di depan orang banyak, maka kita harus perlu latihan. Ada pepatah, bisa karena terbiasa. Oleh karena itu, untuk latihan dan praktek berbicara kritis, ini bisa kita lakukan dengan berdiskusi kelompok mungkin, di mana kita bisa terlibat dalam diskusi kelompok yang memungkinkan Anda untuk menerapkan keterampilan berbicara kritis, seperti mengajukan pertanyaan yang menantang, mendengarkan dengan seksama, dan menyampaikan argumen yang logis. Latihan yang berikutnya adalah analisis artikel dan wacana. Latih kemampuan Anda dalam menganalisis argumen, mengevaluasi bukti, dan mengidentifikasi asumsi dengan membaca dan mengkritisi artikel, esai, atau wacana publik. Latihan yang ketiga bisa berupa presentasi dan debat. Ini kita mempraktekkan keterampilan berbicara kritis dengan menyampaikan presentasi yang terstruktur, lalu mengeksplorasi sudut pandang yang berbeda, dan terlibat dalam debat yang konstruktif. Oleh karena itu, dalam mata kuliah berpikir kritis ini, saya sudah mendesain perkuliahan dengan cara melakukan dialog interaktif, yang harapannya bahwa seluruh mahasiswa bisa berkontribusi dalam latihan dan praktek berbicara kritis.